Welcome to Protect Pods, Grow Your Knowledge, Gain the Future. Halo teman-teman Plan Protectors, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita udah lama banget ya nggak berjumpa, dan pada kali ini akhirnya kita bisa bertemu lagi di episode 2 season 5. Nah, mungkin teman-teman mungkin familiar gitu sama muka aku, karena aku di season sebelumnya juga pernah jadi podcaster. Semoga nggak bosen ya guys. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik kisah inspiratif dari narasumber kita. Topiknya yaitu mengenai student exchange. Seasik apa sih? Nah, kali ini kita sudah dibersamai dengan Mbak Amal yang merupakan awardee dari program AIMS yang berhasil untuk student exchange ke Korea. Mungkin Mbak Amal bisa menyapa teman-teman Plan Protectors. Halo Plan Protectors, kenalin aku Amalia sebagai awardee 2024 AIMS. Oke, bagaimana nih kabarnya Mbak Amal? Mungkin bisa di-spill kesibukannya kali ini apa aja sih? Oke, kabar aku baik, alhamdulillah Okta. Sejauh ini sih memang kesibukan aku tuh lebih ke nyambi kuliah dan juga mulai skripsi gitu. Oke, iya benar banget. Udah semester 7 ya Mbak? Betul banget. God. Semoga kuat selalu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin nextnya aku mau nyinggung sedikit tentang program AIMS. Nah, mungkin Mbak Amal bisa jelasin dong ke teman-teman Plan Protectors, apa sih program AIMS ini? Oke, jadi program AIMS ini adalah Asian International Mobility for Students, di mana ini tuh diselenggarakan oleh UGM dan ada beberapa fakultas yang bisa menghadiri, salah satunya Fakultas Pertanian nih Okta. Nah, di situ bisa disingkat seperti IISMA sih, tapi memang karena judulnya Asian, jadi negara host university-nya itu bisa lebih ke yang Asia gitu, jadi kayak ke Jepang, ke Korea. Oke deh. Nah, tadi kan udah disinggung juga AIMS itu apa. Nah, aku pengen tahu deh lebih lanjut, sebenarnya motivasi dari Mbak Amal untuk join AIMS ini apa sih? Untuk motivasi aku sendiri memang dari awal aku memang udah nge-planning sih kira-kira aku kuliah pengennya apa aja, dan salah satunya itu juga berkesempatan untuk student exchange, dan kebetulan memang aku juga punya cutting yang bisa dibilang role model. Mungkin teman-teman tahu Audra, anak 2020 itu juga ikut student exchange AIMS ke Korea. Oke. Berarti dimulai dari adanya role model itu, terus Mbak Amal pengen, aku mau ikutin jejaknya dia nih, gitu ya. Iya, betul banget. Oke. Nah, selanjutnya aku pengen tahu nih, di Korea sendiri itu kira-kira apa sih tantangan yang Mbak Amal rasain as a student yang dimana kita orang asing kan di sana, itu gimana sih kira-kira? Mungkin untuk tantangannya sendiri nggak terlalu banyak ya, karena kalau melihat dari teman-teman aku sendiri mungkin tantangan terbesarnya itu bahasa. Jadi kayak karena di sana itu kan mayoritas bisa berbahasa Inggris tapi sedikit. Jadi kalau kita mau ke mana-mana mau ngobrol sama orang Korea itu mereka prefer untuk ngomong bahasa Korea juga kan. Jadi kalau misalnya kalau aku pribadi kan aku sudah pernah belajar, jadi nggak terlalu jadi tantangan. Tapi mungkin bagi teman-teman bisa belajar basic-basicnya dulu gitu. Oke. Nah, berarti itu tuh kayak Mbak Amal persiapannya udah dari sebelum kesana dong kan ya? Nah, itu ada les kayak gitu atau gimana? Nah, jadi itu ternyata AIMS yang dari host university aku tuh udah menyediakan kayak kelas online untuk belajar bahasa gitu. Jadi bisa lebih prepare kalau udah nyampe di sana. Oke deh, berarti udah sangat well prepare ya sebelum kesana itu. Oke deh, mungkin aku mau tanya juga setelah tadi tantangan yang bahasa kayak gitu ya. Terus kan di sana itu kalau Korea itu kan banyak non muslimnya ya Mbak. Nah, kira-kira tuh kalau buat urusan makan aja nih yang sehari-hari banget itu kira-kira Mbak Amal kesusahan gak sih buat cari makanan yang halal kayak gitu? Jujur iya. Karena balik lagi ke bahasa itu sendiri. Jadi kalau misal kita ke convenience store, terus kan itu ada ingredient kan, tapi itu kan tuh bahasa Korea kan. Iya benar. Nah, kita jadi harus mengerti kayak bahasa-bahasa untuk pork, lard, kalau di bahasa Korea itu apa-apa aja sih gitu. Dan kita juga minimal harus bisa baca Hangul untuk tahu. Karena ternyata tuh aku pernah hampir beli. Jadi itu fun fact, kan di sana tuh ada dijual kayak siap saji gitu kan. Tulisannya tuh chicken.
gede gitu tulisannya. Tapi pas dibaca komposisinya tuh 17% pork. Gitu, jadi kita harus Gocek ya teliti. itu? Betul banget. Oh my God, iya, Agak iya. susah sih. Tapi untungnya kita ada kafetaria. Jadi sistemnya itu ada yang reguler sama ada satu painter gitu khusus orang Muslim, halal foods gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang kayak merasa takut walaupun di Korea yang non muslim tapi tetap ada kok yang aman dan tetap bisa dijangkau oleh teman-teman muslim kayak gitu ya. Iya betul banget. Oke, nah lanjut nih dari segi daily life juga. Mungkin kalau dari orang-orang di sana kayak teman-teman mahasiswanya tuh kayak gimana sih Mbak? Dibandingkan compare dengan mahasiswa yang ada di Indonesia, ini khususnya di Universitas Gadjah Mada. Oke, sebenarnya kalau dari segi keinginan buat belajar ya 11-12 lah ya. Oke. Cuman mungkin mereka tuh lebih ke giat mungkin kalau aku bilang, karena kalau misalnya udah memasuki masa-masa ujian tuh perpustakaan tuh udah pasti penuh. Mereka bahkan kayak stay di situ buat tidur biar supaya kalau bangun belajar, tidur juga belajar gitu. Bawa sikat gigi gitu. Oke. Kalau dari sistem akademiknya nih Mbak, apakah kayak di sana itu dapat nilai itu sesusah itu atau kayak emang benar-benar harus bener-bener belajar sampai nggak kenal waktu atau gimana nih? Menurut aku sih susah banget ya. Karena ternyata tuh juga ada sistem distribusi normal. Jadi kalau misalnya kamu mau dapetin A+, itu hanya 10% dari total siswa yang ada dalam kelas tersebut. Jadi basically teman sekelasmu tuh adalah musuh kamu sendiri gitu. Susah banget gitu. Tapi kayak meskipun kayak gitu tuh untuk diajak ngobrol kayak gitu tuh masih oke nggak sih Mbak? Atau kayak emang bener-bener mereka tuh individualistik banget sampai bahwa kayak nggak bisa gue harus ngomong sama siapa ya ini kayak gitu. Mungkin sejauh dari kelas-kelas yang aku temui itu kebanyakan memang individualistik. Cuman mereka tuh bukan ke nggak mau ngobrol, tapi mereka takut untuk ngobrol ke aku karena aku foreigners gitu. Karena mereka tahu kalau ngomong sama aku sama dengan ngobrol dengan bahasa Inggris. Banyak yang nggak pede soalnya. Tapi mereka sebenarnya welcome gitu. Mereka juga kadang bikin study group, tapi mostly memang belajar sendiri-sendiri. Oke. Nah terus kalau buat dosen-dosen yang ada di sana nih Mbak, apakah juga sama sistemnya kayak dosen itu bakalan nerangin berjam-jam terus kita duduk manis kayak gitu, ataukah berbeda justru malah di sana tuh mahasiswanya yang ada di depan kayak ya student learning center kayak gitulah atau gimana? Sejauh yang aku experience itu tergantung dosennya sendiri. Kalau dosen Korea, typically itu mereka memang misalnya kelasnya jam 9 teng itu mereka mulai ngomong. Jadi 9 kurang tuh mereka sudah ada di kelas, sudah siap, sangat on time, dan mereka sangat tidak tolerir sama orang yang terlambat juga. Dan mereka tipe yang kalau ngajar tuh yang ngomong terus, nggak ada jeda, selesai tutup buku langsung keluar, jadi nggak ada diskusi. Tapi aku pernah dapat dosen yang dia tuh dari Amerika memang, jadi itu lebih ke student learning center gitu. Jadi kayak tergantung culture sih. Oke. Nah kalau dari Mbak Alma sendiri kan di sana juga belajar banyak dong ya pastinya. Nah kira-kira tuh apa sih mungkin ada mata kuliah favorit dari Mbak Alma kayak gitu yang bisa di-share ke teman-teman supaya teman-teman di sini juga pada tertarik untuk ikut student exchange ke Korea? Kalau dari aku ada sih satu, itu namanya International Cooperation of Agriculture. Jadi di situ tuh ini mungkin lebih ke terkaitannya sama AIMS itu sendiri. Jadi AIMS tuh yang ngadain kelas itu gitu. Jadi di kelas itu yang bikin aku suka adalah kita tuh nggak cuman dengerin yang kayak aku bilang tadi, dengerin terus selesai, nggak ada diskusi sama sekali. Kita justru lebih banyak diskusi dan ada study trip. Jadi 2 minggu sekali atau seminggu sekali itu kita keluar, dan itu gratis. Ya itu enak sih ya, jadi kayak bisa refreshing juga, nggak cuma di kelas doang diem gitu. Oke, sangat menarik ya teman-teman. Jadi boleh banget tahun depan bisa langsung join untuk ikut AIMS ini. Oke deh, mungkin aku juga mau tanya juga sih Mbak, soalnya kayak aku jujur belum terlalu tahu apa itu AIMS, kayak contoh syarat pendaftarannya kayak gitu buat kita bisa ikut AIMS ini kayak gimana sih?
Jadi tuh sebenarnya tiap tahun tuh nggak jauh beda ya. Teman-teman tuh bisa cari juga AIMS Faperta UGM, nanti ada kayak link opportunity. Nah di situ tuh basicnya tuh sama kayak kamu tuh nyiapin transkrip, nilai, terus sertifikasi bahasa Inggris, motivation letter, gitu-gitu sih. Udah lumayan jelas kayak dikasih listnya, jadi lumayan oke. Nah tadi ada menyinggung tentang motivation letter. Nah apakah ada tips and trick nih kira-kira supaya bisa tembus untuk lolos di AIMS ini? Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya teman-teman juga bisa belajar dari website-website yang udah ada di internet sih kan, di YouTube, di Google, dan porsi terbesar menurut aku tuh malah bukan di motivation letternya, tapi di transkrip nilai dan sertifikasi bahasa Inggris. Jadi menurut aku malah yang bisa lebih disiapkan tuh di sertifikasi bahasa Inggrisnya, karena ternyata setelah aku jalanin itu tuh sertifikatnya nggak langsung keluar. Jadi setidaknya 1 bulan setelah kita tes itu baru keluar. Dan untuk mempelajari itu kan nggak dalam semalam dong. Waktu itu aku bahkan sebulan full buat belajar bahasa Inggris. Jadi mungkin lebih bisa dipersiapkan kayak gitu. Oke, I see. Jadi emang harus perlu prepare banyak lah ya, kalau ya gimana sih kita mau student exchange, jadi harus siap banget lah untuk ke sana kayak gitu. Nah kalau dari Mbak Amal sendiri nih, kira-kira untuk memaksimalkan selama berkegiatan di sana, kayak survive-nya itu apakah ada tips and trick? Karena kalau aku sendiri tuh kayak sekarang jujur takut, kayak merasa minder duluan untuk daftar bahkan. Nah mungkin Mbak Amal bisa kasih tips and trick gak sih? Untuk tips and trick dari aku tuh yang pertama jangan minder. Sumpah jangan minder. Karena itu kita ngerasa kayak rendah diri kan, tapi sebenarnya enggak guys, kita tuh semua punya potensi. Dan kamu semester berapa nih sekarang? Aku sekarang semester 5. Semester 5. Nah, menurut aku selagi kita masih diberi kesempatan kuliah, apalagi S1 yang banyak door-door-nya, banyak kesempatan, ambil aja. Nggak usah minder, daftar aja, nggak keterima nggak apa-apa, keterima ya alhamdulillah gitu. Karena sejujurnya kita semua itu berproses, teman-teman kita semua yang keterima itu juga sedang berproses gitu. Selain itu tips and triknya untuk survive, dari aku sih jangan takut bertanya. Karena pasti kita mau sejago apapun nyari informasi sendiri, pasti ada informasi yang orang sana itu lebih tahu, atau orang Indonesia yang di sana kan juga ada kan. Nah itu membangun relasi, tanya-tanya, karena semua itu berawal dari tanya-tanya gitu. Nanti tiba-tiba kakaknya yang ngasih tahu kita di sini ada makanan enak loh, halal, gini, kita juga dibantu. Survive sih gitu ya kalau dari aku. Oke sih, bener banget yang dikatain sama Mbak Amal, harus berani coba dulu lah at least, karena emang kalau nggak nyoba ya nggak bakal tahu gimana hasilnya kayak gitu. Nah mungkin dari topik pada hari ini sangat banyak ya insight yang kita dapetin, mulai dari tadi caranya Mbak Amal untuk apply program AIMS ini kayak gimana, terus dari kehidupan di sana tuh kayak gimana sih daily life-nya, mulai dari tadi makanannya, nyinggung tentang makanan, abis itu tentang sistem akademiknya kayak gimana, dosennya seperti apa. Ternyata emang sangat berbeda dengan kehidupan perkuliahan kita yang ada di Faperta UGM ini. Tapi it's okay banget teman-teman, karena emang setiap tantangan itu harus kita jalanin, karena kalau enggak juga kita nggak bakalan tahu gimana caranya untuk berjuang seperti itu. Dan selain itu juga untuk menjalaninya tetap dinikmatin setiap prosesnya. Betul nggak Mbak Amal? Betul banget. Oke, mungkin itu aja teman-teman topik pada kali ini. Terima kasih banyak Mbak Amal sudah bersedia meluangkan waktu dan berbagi cerita ke teman-teman Plan Protectors. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu keep stay, lihat sosial media yang kita punya, ada mulai dari TikTok, terus ada Instagram, ada YouTube juga. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya nggak ketinggalan setiap episodenya. Mungkin itu aja ya teman-teman di episode kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. So, bye-bye teman-teman.